Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari kitab Bulughul Maram, Babul Hathi alal Khusy'i fi Shalah, hadis ketiga. Jadi sebelum memulai kita mengaji, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita mulai, apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di setiap apa yang kita pelajari. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qama. Saya bacakan dulu hadisnya ya. Wan Abi Dzarrin radhiyallahu qala terabakata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ahadukum fi sholati falam sahi al-hassa fa inna rahmata tuwajihuhu. Idza qama ketika telah didirikan siapa ahdukum, atau ketika telah mendirikan siapa ahadukum salah satu dari kalian, fis sholati dalam melaksanakan sholat, fala yamsahi maka hendaklah tidak membersihkan atau tidak mengusap, atau membersihkan al-hassa terhadap kerikil. Bisa dilihat di footnote-nya ada tulisan aimin jabhatihi au min mahalli sujudihi. Kerikil-kerikil pasir yang ada di jabhah, di jidat atau tempat sujud ini sesuai hadis fala yamsah, enggak boleh diusap. Wa ajazahu Malikun, oleh menurut Imam Malik ini diperbolehkan. Alasan kenapa tidak boleh diusap kerikil-kerikil yang ada di jabhah atau mahali sujud, fa inna rahmah tuwajihuhu, fa inna rahmata, karena sesungguhnya kasih sayang Allah, tuwajihuhu itu menghadap kepadanya. Rawahu, hadis ini telah diriwayatkan al-khamsatu oleh 5 imam bisnadin dengan menggunakan sanad sahihin yang sah. Wazada, dan telah menambahkan siapa Ahmadu Imam Ahmad wahidatan auda terhadap kalimat wahidatan auda. Wahidatan satu kali usapan, auda atau tinggalkan. Wahidatan atau satu kali usapan, auda atau tinggalkan. Wafis sahihi, dan hadis ini disebut hadis sahih an Mu'aikibin, dari sahabat Mu'aikibin. Nahwuhu, adapun sesamanya hadis, adapun sejenis dengan hadis itu atau sesamanya hadis, bi ghairi ta'lilin, dengan tanpa ilat, dengan tanpa ilat atau alasan. Baik teman-teman, pada hadis ini ngejelasin tentang bahwa pada saat kita beribadah kepada Allah, maksudnya adalah ketika kita sholat, maka sesuai hadis dianjurkan untuk tidak imsah, baik itu pasir yang ada di jidat, baik pasir itu ada yang di mahali sujud, itu kita nggak boleh dianjurkan untuk tidak membersihkannya. Alasan kenapa? Fa inna rahmah tuwajih, karena sesungguhnya rahmat itu sedang tuwajih itu menghadap kepada kita, sedang mengalir di dalam diri kita. Namun di dalam Syarah Ibanah dijelaskan kesimpulannya yang lebih ringkas bahwa secara fikih ya. Nah ini
mazidatu rahmatillah 'alal musalli, bahwa ada tambahan sisi lebih rahmatnya Allah kepada seorang musalli yang menjumpai dirinya ada bebatuan di jidatnya atau di batuknya di ini di muka di muka di jidatnya. Nomor 2, karohatu mashul hasa fi sholati li alla yashtagila bi ghairi amaliha. Kesimpulan fikih yang kedua adalah makruh mengusap kerikil fi sholat, di dalam sholat, li alla yashtagila, agar tidak tersibukkan dengan selain perbuatan sholat. Nomor 3, ibahatu masil hasa marotan wahidah itqo'an lama yu'adzihi fi sholat. Nah, terus tadi ada wazada Ahmad wahidatan auda, ini maksudnya adalah oleh Imam Ahmad menambahkan keterangan bahwa boleh mengusap kerikil-kerikil pasir yang ada di jabah atau mahalis sujud dengan satu kali usapan saja, auda atau ditinggalkan. Kesimpulan yang keempat, sesuai sudut pandang fikih, ihtimamu syari' bihuduril qalbi fi sholat, yaitu mementingkan syariat, mementingkan hudur fil qalbi fi sholat. Orang kalau dia tersibukkan dengan membersihkan pasir di kepalanya, maka huduril qalbi ini beberapa persen akan terhilangkan. Terakhir, ihtimamu sahabati bisu'ali amma ashkala alhi minal ilmi. Ini perhatian sahabat dengan bertanya dari apa yang mereka musyirkan yang masih berkaitan dengan ilmu. Ini secara fikih hadis loh ya, secara fikih hadis, dan ada yang di sarah daripada kitab ibadah. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah. Qalat, telah berkata siapa Sayyidah Aisyah, sa'altu, aku bertanya Rasulullah kepada utusan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil tiqai fi shalah, anil tiqai, dari menoleh fi sholati, ketika sholat. Nah, ini sering kita jumpai ini di masyarakat, bahkan di sekitar kita ada beberapa yang ketika sholat terjadi sebuah penolehan ya. Kepalanya noleh kanan atau kiri gitu ya. Faqala, kemudian Nabi berkata, wa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abadi. Wa, hal itu atau iltifat, ikhtilasun kalau dalam makna Jawa panyebrot, kalau bisa dilihat di syarahnya nomor 1 itu huwa al-akhdhu li syai' ala ghaflah, mengambil sesuatu tapi dalam kondisi lupa. Wal iltifatu sababun fi naqsi sawab. Coba dilihat di catatan nomor 1, iltifat itu menjadi sebab kurangnya pahala. Wa huwa makruhun, dan ini hukumnya makruh, malam yablu haddal istidbari bil qiblah. Dan ini hukumnya menjadi makruh selama dia tidak mencapai batas istidbar. Istidbar itu sampai dia berpindah dari kiblat. Posisi dirinya sudah berpindah kepada selain kiblat. Kemudian ini secara istilah ya. Kalau secara lughatnya ikhtilas itu dalam bahasa Jawa penyebrot, atau kalau dalam lebih ringkasnya ikhtilas itu adalah perampasan. Berarti kalau diartikan secara totalitas, wa ikhtilasun, yaitu perampasan atau pengambilan dengan tanpa timpuan, atau bisa pencurian. Yakhtalisuhu, yang telah dirampas. Yakhtalisuhu, yang ia dirampas asyaitonu oleh syaitan min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Jadi pada saat dia melaksanakan ibadah kepada Allah, ada setan yang merampas atau mencuri kekhusyuannya. Merampas bukan hanya kekhusyuannya, tapi merampas pahala dia sholat. Nah, gitu. Rawahu, hadis ini telah diriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, Walid Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa shahahahu, dan hadis ini telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi.
wa sahahahu, dan hadis ini telah disahihkan oleh At-Tirmidzi. Iyyaka wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun. Iyyaka, takutlah. Iyyaka, takutlah, wal iltifata, terhadap noleh, wal iltifata, terhadap noleh, fi sholati, ketika sholat, fi sholati, ketika sholat, fa innahu, karena sesungguhnya ia, halakatun, sebuah kerusakan, fa ingkana labuda fafit tatawi, fafit tatawu'i, fa ingkana, maka jika keberadaan iltifat itu wajib, fa ingkana, maka jika keberadaan iltifat itu labudda, wajib, fafit tatawu, maka itu dilaksanakan pada ibadah-ibadah sunnah. Fafit tatawu'i, maka itu dilaksanakan atau boleh dilakukan fil tatawu'i, di dalam ibadah sunnah. Jadi yang sering kita lakukan, maksudnya teman-teman kalau sholat ini juga bisa menjadi rujukan bahwa ketika kita sholat ada temannya yang bikin gagalin fokus kita, maka ketika sholat kok noleh dalam suatu kewajiban, ibadah sholat wajib, maka sababun fi naqsis sawab, bahkan divonis menjadi fi sholati fa innahu halakatun. Sholatnya tetap sah secara zuhriyah, namun akan mengurangi pahala. Boleh kita noleh tapi di dalam ibadah sunnah saja. Hadis selanjutnya, wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala telah berkata siapa sahabat Anas, qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah. Idza kana, ketika ada siapa ahadukum, salah satu dari kalian fi sholati, melaksanakan sholat, fa innahu, sesungguhnya ia, fa innahu, maka sesungguhnya ia, yunaji, bermunajat rabbahu, kepada Tuhannya. Yunaji, bermunajat rabbahu, kepada Tuhannya. Fala yabsuqonna baina yaday wala an yamaini, maka janganlah meludah. Fala yabsuqonna, maka janganlah kalian meludah, baina yaday, di antara arah depanmu, baina yaday, di antara arah depanmu, wala, atau kalian boleh, wala an yaminihi, dan tidak arah kananmu, dan tidak dari arah kananmu. Walakin an shimalihi tahta qadami, walakin, akan tetapi, ludahlah, walakin, akan tetapi, meludahlah atau ludahlah, an shimalih, dari sisi kirimu atau sisi kalian boleh. Tahta qadamihi, di bawah kaki kalian. Tahta qadami, di bawah kaki kalian. Hadis ini menganjurkan adab kepada kita bahwa ketika kita sholat, bahwa kita sedang bermunajat, hendaklah ketika kita sholat harus sopan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepadanya. Fala yabsuqana, dan hendak tidak meludah dua arah, yaitu depan dan juga sebelah kanan. Boleh menggunakan arah sebelah kiri di bawah telapak di bawah kaki. Muttafaqun, hadis ini telah disepakati alaihi wa fi riwayatin, dan di suatu riwayat yang lain, au tahta qadamihi,
dengan menggunakan lafaz au tahta qodami. Kalau tadi tahta qodamihi, sekarang ada tambahan au tahta qodamihi. Baik, secara fikih hadis ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, dzamul iltifat, bahwa orang sholat kok noleh ini sangat dicela sekali, wa karahatuhu, dan sangat dimakruhkan. Fal musolli idza iltafata fi sholati yadfaru, maka ketika ada seorang musolli kok dia noleh dalam melaksanakan ibadah sholatnya, maka syaitan itu akan sangat senang sekali, karena dia juga bisa memalingkan kesibukan kita. Kesibukan apa? Kesibukan dalam melaksanakan sholat, hingga kemudian kita tersibukkan dengan sesuatu yang selain daripada aktivitas ibadah sholat. Nah, akhirnya setan berhasil sekali untuk menyibukkan seorang musolli melaksanakan ibadah dari selain sholat. Kemudian dibahas di sini, batal apa tidak sholat orang yang menolehkan kepalanya. Maka di sini diperinci. Ada beberapa imam ajaza al-a'immah al-iltifata bil unuki duna sadri. Para imam memperbolehkan iltifat dengan unuk, dengan kepalanya saja, dengan lehernya saja, tanpa disertai dengan dadanya. Idza kana li hajatin, ketika iltifat itu ada sebuah hajat. Anaknya semisal di bawah kok tiba-tiba ada, akhirnya tengok kanan, tengok kiri, takut kenapa-napa. Ini menurut ulama diperbolehkan. Biduni karoh, tanpa makruh sama sekali, dengan catatan tadi idza kana lihajatin. Amma law iltafata bi jami'i badani, maka jika iltifatnya, menolehnya ini dengan seluruh badannya, wa tahulu 'anil qiblah batalat bittifaqin, hingga kemudian penolehnya ini berpaling dari kiblat atau berpindah dari menghadap kiblat, batalat, maka sholatnya menjadi batal ittifaq. Ulama sepakat. Wa in tahulu bi sadrihi. Nah, bila mana dadanya ini berpindah dari menghadap kiblat, batalat inda Syafi'iyah wal Hanafiyah. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi sudah sepakat salat orang yang memalingkan dadanya daripada kiblat, salatnya disepakati oleh dua imam tersebut batal. Wala tabtulu indal Malikiyah wal Hanabilah. Menurut Imam Malik dan Hanabilah tidak membatalkan. Malam yakun fil qiblah, selagi ia tidak berada di kiblat, allati yadurru fi al-inhiraf, yang dapat membahayakan berpaling atau menggok, berbelok. Inhiraf yang bagaimana? Berbelok yang bagaimana? Al-yasir, yang sedikit. Seperti orang yang sholat menghadap Ka'bah, maka sholatnya ini akan menjadi batal mata kharaja an samati biwaji au bi syai'in min badani. Orang ini khusus ya, kasus yang seperti ini khusus bagi mereka yang sholat menghadap Ka'bah. Bila mana dia inhiraf, berpindah atau memalingkan badannya hingga kemudian ada salah satu daripada badannya ini atau katakan wajahnya ini tidak menghadap ke kiblat, maka akan menjadi batal sholatnya. Walau usbu'an, meskipun itu jari-jari saja. Walau baqiyat rizlahu wa baqiyat jasadullah, meskipun ada kaki, semisal katakan kakinya menghadap ke Ka'bah tapi badannya tidak, kepalanya tidak, maka ini juga dapat membatalkan sholat. Ini kriteria kasus semacam ini khusus bagi mereka yang ketika mereka sholat di depan Ka'bah. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata siapa Anas, kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Kana telah ada kiramun, sebuah penutup atau selambu, kiramun sebuah penutup atau selambu, li Aisyah, yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Li Aisyata, yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, satarat,
yang beliau menutupi, satarat yang beliau tutupi atau menutupi, bihi dengan selambu tersebut atau dengan penutup tersebut, janiba baitiha, janiba baitiha, di sisi rumahnya Sayyidah Aisyah, janiba baitiha, di sisi rumahnya beliau, boleh. Faqala, kemudian Nabi berkata, laha, kepada Sayyidah Aisyah. Siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiti anna iramaki hadha, amiti, singkirkanlah, anna, dariku, amiti, singkirkanlah atau pinggirkanlah, anna, dariku, kiromaka, selambumu atau penutupmu, kiromaki, selambumu atau penutupmu, haza, selambu ini, haza, selambu atau penutup ini, fa innahu, karena sesungguhnya la tazalu, tiada henti-hentinya, apa tasawiruhu, gambar atau gambarnya Sayyidah Aisyah, bayangannya Sayyidah Aisyah, ta'riduhu, itu dapat mengganggu, li, terhadapku, ta'ridu, itu dapat mengganggu, li, terhadapku, fi sholati, di dalam sholatku. Ta'ridu, itu dapat mengganggu, maksudnya mengganggu, tasawirnya itu mengganggu, li, terhadapku, fi sholati, di dalam sholatku. Rawahu, hadis ini telah diriwayatkan Al-Bukhari, oleh Imam Al-Bukhari. Wattafaqa, dan telah sepakat, ala hadisiha, atas hadisnya Imam Bukhari. Wattafaqa, dan telah sepakat, ala hadisi, atas hadisnya Imam Bukhari, fi qissati Ambijaniyah, dalam ceritanya jahitan bajunya Ambijaniyah. Kalau kita lihat di syarahnya itu, kisain walidin la ilma fihi, atau bisa diartikan sebagai pakaian yang berat, la ilma fi, yang tidak diketahui kadar beratnya sampai berapa. Abi Jahmin fi kisati ambijaniyati Abi Jahmin. Wafi, dan di dalam hadis tersebut, fa inha al-hajni an sholati, terdapat lafaz fa inha al-hajni. Fa innaha, karena sesungguhnya kisati ambijaniyah Abi Jahmin, karena sesungguhnya kisati ambijaniyah Abi Jahmin, al-hajni, itu menyebabkan lupa diriku, an sholati, dari melaksanakan sholatku atau dari ibadahku. Fa inha, karena sesungguhnya kisati ambijaniyah al-hisni, itu menyebabkan lupanya diriku, an sholati, dari melaksanakan atau dari ibadahku. Baik teman-teman, redaksi yang terakhir ini memberikan sebuah refleksi kepada kita bahwa pada saat kita sebelum melaksanakan sholat, sering terjadi kita mengingat sesuatu yang hingga kemudian ingat di waktu sholat. Ya, sering terjadi seperti kita hilangnya duit, sholat kita ingat. Nah, ini di hadis sudah banyak, bahkan yang kita pelajarinya juga kita jumpai. Baik, kesimpulan secara hukum fikih yang pertama adalah tolabu izalati ma yushawwishu 'alal musalli salatahu. Kita dituntut untuk menghilangkan atau dianjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat mengacaukan atas seorang musolli terhadap sholatnya. Kekhusyuannya hilang gara-gara di sebelahnya baru datang paketan. Sholatnya jadi hambar, sholatnya jadi kacau gara-gara di tengah sholat ada makanan. Nah, ini juga harus dihilangkan. Mimma fi manzilih, apa-apa yang berada di rumah yang mengakibatkan sholat kita menjadi waswis, menjadi kacau, itu harus segera diizalah.
au fi mahali sholati, atau di tempat sholatnya ada kotor, ada debunya ini sehingga mengacaukan kekhusyuan kita dalam beribadah, maka secara konteks qiyam fikih ini harus segera diizalahkan atau segera dihilangkan. Yang kedua, jawazu labsi sobi al muallam wa jawazu sholati fi. Boleh menggunakan baju yang yang kadarnya, ukurannya diketahuin, tidak terlalu berat, tidak terlalu lebar, begitu. Wajib sholat dan boleh sholat menggunakan baju yang diketahui ukurannya. Maka harus hati-hati kita dalam membeli, termasuk sekarang membeli secara online itu harus tahu kadar daripada baju yang kita mau gunakan. Nomor 3, tolabul khusyuk fi sholati wal iqbali 'alaiha. Kita dituntut untuk khusyuk di dalam sholat, menghadap kiblat, wa tarku kulli ma yushghilu al-qalba fiha, dan meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan hati di dalam sholat. Kemudian nomor 4, al-mubadarah bil i'rad an zinatid dunya wa fitnatiha. Menyegera berpaling dari hiasan duniawiyah dan fitnahnya. Nomor 5, jawazu qabulil hadiyah minal ashab. Kita boleh nih menerima hadiah dari para sahabat. Mungkin teman-temannya ada yang baik hati, kasih hadiah, tiba-tiba ada kiriman, itu juga kita boleh. Kemudian selanjutnya, al-wahib idza raddat ilahi atiyatuhu min ghairi ayyakuna huwa raji lahu qabulan min ghairi karaha. Wahib, orang yang memberikan hadiah, idza aradat, ketika dikembalikan hadiah itu kepadanya, pemberiannya min ghairi ayyakuna raji, dengan tanpa adanya arroji, orang yang orang yang mengembalikan, lahu qabulan, maka boleh darinya menerima min ghairi kiroha, tanpa ada pemaksaan. Maksudnya begini, katakan si Zaid dengan Umar, Zaid ini wahib, sedangkan Umar ini mauhub. Zaid mengasihkan kepada Umar, tapi setelah diterima ternyata dikembalikan lagi, maka min ghairi ayyakuna huwa raji, dengan catatan keberadaan daripada wahib seorang Zaid ini tidak ada tuntutan untuk mengembalikan lagi, maka boleh baginya. Roji itu apa sih bahasa enaknya? Kalau saya sih artikan waroji itu maksudnya dari Zaid itu tidak ada keinginan untuk mengembalikan lagi, tidak ada keinginan untuk menjadi roji, orang yang mengembalikan lagi hadiah yang sudah dikasihkan kepada Umar, namun Umar dikembalikan lagi dan tidak ada niatan dia untuk mengembalikan lagi, lahu makbulan, maka boleh dirinya untuk qabulan, menerima min ghairi karahat, tanpa ada paksaan. Kesimpulan terakhir adalah isyughalul qalbi fi sholati ghairu qadihin. Tersibukannya hati di dalam sholat itu tidak sampai mencacatkan kesahannya sholat. Mungkin pada saat sholat ngelamun, pada sholat mikirin apa gitu, maka sholatnya tetap sah tanpa ada tambahan bahasa cacat. Baik, materi kali ini hanya sampai sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, berkah bagi kita, dan setidaknya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajarin. Teman-teman semuanya, bila mana ada pertanyaan terkait hadis yang kita pelajarin, silakan bisa dikirimkan di kolom komentar. Insyaallah minggu depan akan kita jawab, dan tentunya akan ditampilkan dalam video siapa saja yang bertanya. Tentunya akan ditutup ya, siapa yang bertanya atau namanya akan kita blurkan, hanya mencantumkan pertanyaannya saja. Bagi teman-teman, silakan yang mau bertanya di kolom komentar atau bisa di grup via Japri, nanti kita bisa share bareng di video selanjutnya. Terima kasih, mari kita tutup pengajian pada
sesi kali ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah dengan bacaan suratul Fatihah 1 kali dan wal asri 1 kali, disertai dengan doa kafaratul majlis ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf dari awal sampai akhir. Kurangnya dari saya, kelebihannya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.